Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, keafiatan, kita masih diberi kehidupan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dan tetap menjaga nikmat-nikmatnya atas kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani, di mana kita sampai pada poin perhatian orang tua terhadap janin. Kita sudah membahas 2 poin di dalam bab ini, dan kita sampai pada poin yang ketiga, yaitu hendaknya seorang ibu yang sedang hamil menjaga sikap dan perilakunya, akhlak. Menjaga perilaku ini sangat penting dan sangat dibutuhkan pada masa kehamilan. Sebab akhlak orang tua berpengaruh besar terhadap akhlak anak-anaknya. Terutama ibu hamil, perilakunya mempengaruhi kondisi janin. Ketika dia mengalami stres berat, bayi yang ada di dalam kandungan juga mengalami hal yang sama. Maka hendaknya dia menjaga sikap dan perilakunya, mulai dari menjaga sikap, ucapan, hingga perilaku yang harus senantiasa dijaga. Menghindari hal-hal yang buruk, kata-kata yang buruk, menghindari hal-hal yang tidak berfaedah yang mungkin bisa mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Sejatinya menghindari hal-hal yang tercela, negatif. Tidak hanya ditekankan sebenarnya pada masa kehamilan ini, tapi juga sampai anak beranjak dewasa. Ya, ketika anak ini sudah lahir, orang tua memegang peranan penting dalam menanamkan perilaku dan adab serta akhlak yang baik kepada anak-anaknya, mulai dari masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Jika orang tua berperilaku baik, maka diharapkan sang anak juga meniru dan menyontoh perilaku baik orang tuanya. Sebagaimana dikatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak itu tumbuh, kata Ibnul Qayyim, di atas kebiasaan yang dibiasakan, dilatih, dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Maka mulailah berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga perilaku dan sikap, baik sejak anak masih berada dalam kandungan maupun setelah ia lahir ke dunia. Hendaklah seorang ibu senantiasa berpikiran positif, selalu menanamkan baik sangka tanpa menyerah berperang melawan hawa nafsunya, dan selalu berjuang untuk mengendalikan emosi, amarah, berupaya menjaga keharmonisan hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama dengan suami, dengan keluarga, orang-orang yang ada di sekitarnya, menghindari konflik personal. Dengan bersikap seperti itu, mudah-mudahan insya Allah dia akan melahirkan bayi yang sehat, jasmani dan rohani.
Ya, sebaliknya apabila ibu selalu berpikiran negatif atau ya seorang ibu yang mengandung ini selalu berpikiran negatif dan tidak mau berusaha untuk menghindari hal-hal yang tercela, tidak menghindari konflik internal, maka mungkin akan berpengaruh buruk pada bayi-bayinya. Ya, akan berpengaruh buruk terhadap bayi yang dikandungnya dan terhadap kejiwaan mereka. Intinya adalah ketika ibu ataupun seorang wanita hamil mengandung, dia harus menjaga perilaku dan sikap selama mengandung dan tidak bisa dianggap remeh ataupun dipandang sebelah mata. Berapa banyak ya kandungan yang gugur karena si ibu tidak menjaga perilaku. Ya, mungkin dia selalu mengikuti amarahnya, stres, ya, selalu bertengkar, sehingga mungkin itu akan mempengaruhi kondisi janin yang ada di dalam kandungannya. Karena janin ini juga ikut stres ketika ibunya stres. Ya, si janin ini juga mengikuti suasana kejiwaan ibunya ataupun ibu yang mengandungnya. Maka dari itu jagalah sikap dan perilaku akhlak. Ya mudah-mudahan ya kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan bagus akhlaknya. Ya karena itu sudah diupayakan, sudah diikhtiarkan semenjak dia berada dalam kandungan. Ya si ibu menjaga perilaku dan akhlak. Dengan harapan anak-anak ini, anak yang dikandungnya itu akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, terpuji akhlak dan perilakunya. Ya, maka hendaknya suami juga mendukung, ya, mengawal dan menuntun istrinya yang sedang hamil untuk bisa menjaga akhlak dan perilaku. Maka seorang suami yang berada di samping istrinya yang mengandung tentunya harus bisa memahami ya, misalnya tidak membuat si istri ini emosi ya, atau senantiasa menjaga kondisi kejiwaannya, mungkin seorang wanita yang hamil agak labil kejiwaannya. Nah demikian ya, ini peran suami juga sangat penting di samping istrinya ketika sedang mengandung. Dia memberikan motivasi, memberikan semangat, nasihat ya supaya bisa menjaga sikap dan perilaku. Menjaga kata-kata ini juga salah satu hal yang penting juga. Ya seorang ibu yang hamil hendaklah menjaga lisannya ya dari hal-hal yang buruk. Mencela, mengumpat, ya kemudian berkata kata-kata yang kotor dan keji yang tidak senonoh. Nah ini harus dia jaga itu. Ya karena ya ini juga merupakan salah satu hal yang bisa menular ya kepada bayinya, ya kepada anak yang ada di dalam kandungannya. Maka dia jaga lisannya, ya dia jaga kata-katanya. Hendaklah dia bisa berkata-kata dengan berbicara, berkomunikasi dengan kata-kata yang baik. Dan itu termasuk salah satu ya latihan ya bagi seorang ibu yang akan tentunya dia adalah calon ibu ataupun dia akan menjadi ibu ya tentunya setelah anak ini lahir, tantangan untuk memberikan contoh teladan yang baik itu semakin kita katakan semakin besar ya. Seorang ibu itu sangat ditiru oleh anak-anaknya lebih daripada ayah. Karena waktu kebersamaan anak dengan ibu, maka akhlak ibu ini adalah akhlak anak. Bisa dikatakan seperti itu. Akhlak anak itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh ibu, ya, oleh ibunya. Ya, ibu berperan besar di dalam mewariskan sifat-sifat yang baik kepada anak-anaknya. Lebih daripada ayah. Ayah juga, cuma ya kita mengetahui bahwa waktu dan kebersamaan anak ini dengan orang tua itu lebih banyak kepada ibunya, bersama ibunya. Maka seorang ibu harus siap untuk menjadi contoh yang baik di dalam akhlak kepada anak-anaknya. Dan itu dia sudah upayakan
semenjak di dalam anak itu berada di dalam kandungan. Itu yang ketiga, ya, menjaga sikap dan perilaku selama masa hamil. Kemudian yang keempat, memberikan sentuhan yang lembut dan rasa kasih sayang. Ya, ini kelembutan ini sangat penting. Apalagi seorang wanita yang hamil harus diperlakukan dengan lembut. Ya, dan hendaknya suami itu memberikan sentuhan-sentuhan kelembutan dan kasih sayang, ya, kepada janin ini, ya, kepada ibu hamil ini. Ya, misalnya memberikan sentuhan, elusan, ya, tepukan halus yang biasa dilakukan ketika janin mulai bergerak, ya, menendang-nendang perut ibunya, ya. Nah, jadi memberikan respon, ya, yang halus, yang lembut, ya, sehingga ini mengajarkan anak, ya, untuk lembut, ya, untuk menanamkan sifat kelembutan dan kasih sayang itu pada anak. Dan itu juga merupakan wujud cinta kasih seorang ibu kepada anak. Jadi dari dalam kandungan dia sudah menunjukkan kelembutan dan kasih sayang, ya, mengelus-ngelus, ya, dengan elusan yang halus ke perutnya, ya. Ini menunjukkan kasih sayang, ya, sebelum anak ini lahir ke dunia. Ya, karena kasih sayang ini adalah modal yang sangat penting, ya, di dalam mendidik, ya, di dalam mendidik anak-anak. Maka dari itu Nabi menyuruh para lelaki, ya, para pria untuk mencari wanita yang punya sifat wadud, yaitu kasih sayang. Itu disebutkan Nabi sebelum menyebutkan sifat walud, yaitu subur. Tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahilah wanita yang punya rasa kasih sayang, lembut, dan walud, yaitu subur. Ya, tentunya kodrat wanita adalah melahirkan, ya, mengandung dan melahirkan, itu kodrat wanita. Tapi wanita bukan hanya dituntut untuk bisa mengandung dan melahirkan. Dan ya, sebagaimana kita sebutkan, itu memang kodrat mereka, mengandung dan melahirkan. Akan tetapi yang dituntut dari seorang wanita bukan hanya bisa hamil, bisa melahirkan, tapi lebih dari itu, yaitu mendidik, ya, menjadi madrasah, menjadi guru bagi anak-anaknya. Dan untuk mendidik, untuk menjadi guru, itu perlu sifat lembut dan kasih sayang. Maka dari itu Nabi SAW menyebutkan sifat ini lebih dulu daripada walud, wadud sebelum walud. Karena bukan hanya dituntut untuk bisa hamil dan melahirkan, tapi seorang wanita lebih dituntut untuk bisa menjadi seorang pendidik yang baik, yang punya sifat lembut dan kasih sayang. Dan itu harus dia latih semenjak bayi itu di dalam kandungannya. Ya, menunjukkan bahwa dia ada rasa kasih sayang kepada janin yang dikandung ini. Ya, mudah-mudahan setelah lahir kasih sayang itu bertambah besar. Ya, bertambah besar kepada si janin, kepada si jabang bayi. Ya, karena sebagian wanita ada yang seolah-olah dia benci terhadap bayi yang dikandungnya, mungkin karena kebenciannya kepada suaminya, bisa jadi, sehingga berpengaruh kepada sikapnya terhadap janin, dan itu juga terus berlanjut ketika anak ini sudah lahir dari perutnya, keluar dari perutnya, dan ini sangat memberikan pengaruh yang buruk terhadap pendidikan anak ini nantinya. Ya, si ibu tentunya mungkin setengah hati dia mendidik anak ini. Karena sejak di dalam kandungan, dia tidak menunjukkan rasa kasih sayang. Tidak memberikan kelembutan. Lalu bagaimana setelah anak ini lahir, dia bisa berlaku lembut? Maka itu perlu dilatih semenjak anak ini berada di dalam kandungan. Ya, memberikan sentuhan lembut dan kasih sayang. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kenapa ini penting? Karena ini adalah modal yang sangat sangat utama di dalam mendidik, ya. Pendidikan itu identik dengan kasih sayang. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya. Seorang wanita yang datang ke rumah Nabi dengan membawa dua orang anaknya. Ternyata
dia bertemu Aisyah, ia meminta sesuatu ya dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah melihat tidak ada apa-apa di dalam rumah Nabi, hanya beberapa butir kurma. Maka Aisyah pun memberikan 3 butir kurma kepada wanita ini. 1 untuk dirinya dan 2 lagi untuk masing-masing ya kepada anak-anaknya. Ya namanya anak-anak ya, begitu dikasih kurma langsung dimakan habis. Ya, sementara si wanita belum sempat memakan kurma jatahnya. Anak-anak tersebut sudah melahap habis kurma-kurma mereka. Setelah habis, ia melihat kurma ibunya. Mereka melihat kurma ibunya yang masih utuh. Coba lihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Dia menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Dia belah kurma itu jadi 2 dan dia berikan kepada masing-masing anaknya. Aisyah takjub ya dengan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Ia ceritakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi meresponnya dengan mengatakan, sungguh wahai Aisyah, ya, apakah kamu takjub dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu? Allah Subhanahu wa taala lebih sayang ya kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anak-anaknya. Jadi bandingannya itu, ya komparasinya itu dengan kasih sayang Allah ya kepada makhluk-makhluknya, luar biasa. Ya, maka dari itu ya seorang ibu harus terus melatih ya rasa lembut dan kasih sayang dalam dirinya. Dan itu hendaknya dia mulai ya semenjak ya dia mengandung, ya menunjukkan rasa kasih sayang dan memberikan sentuhan-sentuhan lembut kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Ya, nah demikian. Dan Rasulullah SAW memuji wanita-wanita Quraisy. Nabi mengatakan khairun nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Kenapa? Ahnahunna ala tifli fi sigrihi. Karena mereka adalah salah satu sifatnya adalah mereka adalah wanita-wanita yang paling sayang kepada anak-anak kecil. Ya, paling sayang kepada anak-anak kecil. Jadi ini adalah sifat yang membuat mereka lebih utama daripada wanita-wanita Arab lainnya, yaitu rasa kasih sayang kepada anak. Maka hendaknya seorang wanita bersungguh-sungguh untuk melatih ya sifat ini pada dirinya. Karena ada sebagian wanita itu yang kasar, nggak ada lembutnya. Ya, kalau sama suami sih mungkin ya suatu yang ya agak bisa masuk akal begitu ya. Karena mungkin ya seperti itulah kadang-kadang namanya manusia nggak cocok 100%. Ya walaupun suami istri, kadang-kadang kita lihat sebagian istri itu kasar sama suaminya dan kita sudah persaksikan itu, baik itu secara verbal, kata-kata maupun perilaku ya. Ya tapi agak nggak masuk akal kalau itu dia lakukan juga kepada anaknya. Ya karena binatang buas saja ya tidak berbuat seperti itu kepada anak-anaknya. Ya, coba lihat singa betina bagaimana ia melindungi, memberikan kasih sayang, kelembutan kepada anak-anak singa begitu ya. Kepada anak-anaknya. Nah, itu ada pada hewan. Lebih-lebih lagi manusia yang berakal harusnya memiliki sifat ini. Maka sebagian wanita kita lihat ada yang memang memelihara sifat kasar pada dirinya. Ya, nggak ada lembutnya sama anak-anak. Kadang-kadang main tampil saja, main pukul, ya main bentak. Anak itu dibentak-bentak. Kadang-kadang kita ya kasihan lihat anaknya. Ya, nah demikian. Nah, tapi hendaknya ini harus dia singkirkan sifat-sifat buruk ini semenjak dia latih semenjak dia mengandung anak ini sebenarnya. Maka ya menjaga sikap dan perilaku tadi ya ini merupakan poin yang kemarin merupakan lanjutan dari poin sebelumnya. Yaitu memberikan sentuhan lembut dan kasih sayang kepada si anak. Ya, hendaknya dia tumbuhkan sifat itu pada dirinya. Ya, nah demikian. Dan di sini juga suami juga berperan juga ya. Ya, seorang ayah juga harus memberikan sentuhan lembut dan kasih sayang kepada si anak semenjak di dalam kandungan ibunya ini. Ya, ya misalnya si ayah memberikan elusan-elusan yang lembut, ya, kecupan juga, ya,
semenjak anak ini berada di dalam kandungan ibunya. Nah, demikian. Ya, mudah-mudahan ya anak ini lahir ke dunia dengan kelembutan dan kasih sayang, ya, dan kedamaian, ya. Mudah-mudahan ini akan mendorongnya untuk menjadi anak yang punya sifat lembut dan kasih sayang juga, ya. Seperti sebagian orang lahir dengan sifat itu, ya. Seperti salah seorang sahabat Nabi yang dikatakan memiliki dua sifat yang Allah sukai. Salah satunya ada al-hilm, yaitu kesantunan, kelembutan. Ya, nah jadi mudah-mudahan anak kita lahir dengan membawa sifat tersebut. Ya, nah itu akan menjadi modal yang sangat penting untuk ya meluruskan akhlaknya, meraih akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Yang kelima, perkara yang perlu diperhatikan oleh orang tua, khususnya ibu dan ayah terhadap janin adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan makanan yang bergizi. Ibu yang sedang mengandung atau hamil itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Dan wajib ya diberi makanan yang halal tentunya. Nggak boleh dikasih makanan yang haram oleh si suami. Nah, dan dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, berprotein tinggi, berfaedah, bermanfaat bagi si janin. Nah, dan hindarilah setiap makanan yang haram. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi." Sungguh, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Maka seorang ayah bersungguh-sungguh mencari nafkah yang halal ya untuk si jabang bayi ini. Memberikan rezeki makanan yang halal untuk istrinya. Apalagi istrinya ini sedang mengandung. Ya kita tahu makanan yang dimakannya itu adalah unsur pembentuk darah dagingnya. Ya maka dia pastikan rezeki yang dia bawa pulang ke rumah itu adalah rezeki-rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Ya. Nah, demikian juga di samping itu hindari pula makanan-makanan yang mudorot ya seperti junk food atau ya makanan-makanan instan, makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang tidak baik untuk wanita hamil seperti kafein dan sejenisnya. Ya apalagi merokok, yaitu tentunya diharamkan. Sangat buruk pengaruhnya kepada janin itu, wanita ataupun ibu yang merokok sementara dia sedang hamil. Itu bisa membunuh janinnya selain membunuh dirinya sendiri. Ya maka hindari, kalau bisa dihentikan itu kebiasaan merokok ya, baik dalam posisi aktif maupun pasif. Pasif maksudnya adalah si ayah. Ya, hendaknya ketika istrinya ini mengandung, dia berhentilah merokok. Kalau bisa untuk selamanya berhenti merokoknya, ya. Ya demi kemaslahatan si janin. Karena si ibu akan menjadi perokok pasif, dan perokok pasif ini juga terpapar dari mudarat rokok itu, yaitu dari asap yang dihirupnya. Ya, dari asap yang dihirupnya. Dan asap ini kan nggak kelihatan, bukan hanya yang mengepul-ngepul itu aja asap. Setelah secara visual dia hilang, itu belum hilang. Dia akan terhirup oleh si wanita ataupun istrinya yang sedang mengandung ini, yang sedang hamil ini. Dan itu akan memberikan pengaruh buruk ya bagi si ibu. Ya, nah demikian. Jadi perokok pasif ini bukan terpapar nikotin yang terdapat pada rokok, bukan. Karena dia tidak menghisapnya. Maka dia tidak terkena zat berbahaya nikotin itu yang bisa mencekik pembuluh-pembuluh darah sehingga membuat kerja jantung menjadi berat. Tapi dia terpapar asap rokok yang dihirupnya, yang itu merusak saluran pernafasannya. Dan ketika saluran pernafasan mulai dari yang paling awal yaitu hidung ya, itu rusak, maka ini akan berpengaruh kepada paru-parunya. Dan ini juga akan memberikan pengaruh buruk kepada janin yang dikandungnya. Nah, maka berhentilah merokok, ya. Ya, baik itu
si ibu jadi seorang yang perokok aktif ataupun perokok pasif, yaitu suaminya yang merokok. Maka hendaknya dia hentikan kebiasaan buruk itu. Ya, yang secara hukum dalam Islam hukumnya haram bukan makruh. Ya, hukumnya haram bukan makruh. Nah, demikian. Dan juga si ibu ini juga ibu yang sedang hamil atau mengandung itu hendaknya menjauhi tempat-tempat yang terpapar asap rokok. Ya, itu juga harus dia hindari ya supaya dia tidak kena pengaruh buruknya. Ya, selain itu termasuk perkara yang dilarang ya di dalam ketika mengandung makanan-makanan yang jelas-jelas membawa pengaruh buruk bagi si janin. Ya, ya di samping makanan yang haram di dalam Islam ya ada babi, bangkai, darah dan lain sebagainya. Ada juga di sana diharamkan karena ya bisa karena mengandung racun misalnya. Ya, hendaknya dia hindari itu. Hendaklah dia makan makanan yang baik-baik. Ya, karena Nabi bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak juga boleh memudaratkan orang lain. Ya, kita juga nggak boleh memudaratkan orang lain. Apalagi orang lain di situ adalah janin yang kita kandung. Itu kan makhluk lain ada di dalam tubuh si ibu. Maka si ibu harus memastikan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah makanan yang bermanfaat baik bagi si janin. Ya, dan tentunya dia bisa berkonsultasi dengan ahli gizi kira-kira apa yang bagus dikonsumsi oleh seorang wanita yang hamil untuk perkembangan janin itu. Ya, karena secara fisik ya janin ini juga perlu ya asupan-asupan makanan yang baik ya yang dimakan. Tentunya si janin tidak bisa makan, makannya adalah dari ibunya. Ya, maka si ibu yang menjaga makan untuk si janin. Ya, maka di dalam Islam wanita hamil itu termasuk orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, karena kehamilannya. Wanita yang hamil boleh tidak berpuasa. Dan dia tidak perlu mengganti. Dia cukup membayar fidyah. Ya, setelah Ramadan atau pada bulan Ramadan dia bayar fidyah sebagai pengganti puasanya. Ini salah satu kemudahan yang diberikan Islam untuk wanita yang sedang hamil supaya si bayi atau si janin tidak terhalang dari asupan gizi yang diperlukannya ya selama dia berada dalam kandungan ibunya. Maka ibunya ini boleh nggak puasa ya dan menjaga kebutuhan makanan bagi si janin ini. Nah, itu salah satu perhatian Islam ya terhadap janin ya. Nah, sampai ya dibolehkan tidak mengerjakan puasa. Maka ibu yang hamil ya dianjurkan untuk tidak berpuasa sunnah juga. Puasa wajib saja digugurkan karena hamil, apalagi puasa sunnah. Ya, nah demikian. Karena sebagian wanita ada yang memaksakan diri berpuasa pada saat hamil. Ya, ini salah. Ya. Bayangkan Ramadan saja dia boleh nggak puasa, apalagi di luar Ramadan. Sholat iya, tidak gugur atasnya. Tapi puasa bisa digugurkan karena kehamilannya. Dia hamil tetap sholat. Tapi dia hamil tidak boleh dianjurkan untuk tidak berpuasa. Nah demikian. Jadi bukan, wah ini supaya melatih anak ini untuk ibadah. Enggak, salah. Kenapa? Karena puasa itu kita menahan makan dan minum, sementara si janin perlu makan dan minum. Maka Islam menggugurkan puasa dan tidak menggugurkan sholat bagi seorang wanita yang hamil. Ya. Nah, sholat perlu dia melakukan gerakan-gerakan sholat itu. Ya disebutkan bahwasanya gerakan sholat tidak membahayakan, bahkan bermanfaat bagi wanita yang sedang hamil. Tapi puasa itu bisa membahayakan, maka dibolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Maka hendaknya dia memilih itu, mengambil kelapangan itu, karena Allah suka ya hambanya itu mengambil keringanan dispensasi rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya,
Seperti Allah suka, sama halnya seperti Allah suka, dia melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya. Jadi jangan ragu untuk tidak puasa ketika kita sedang hamil. Ya, ketika si ibu ini sedang hamil, jangan ragu untuk tidak puasa. Itu keringanan, dispensasi. Ya, karena sebagian wanita yang hamil maksa-maksakan diri puasa di bulan Ramadan. Merasa kurang afdol gitu kalau nggak puasa. Justru lebih afdol dia tidak puasa. Dan dikasih keringanan cuma bayar fidyah saja. Ya begitu Islam memperhatikan janin ini ya. Ini demi si janin sebenarnya, bukan demi si ibu. Itu pertama demi si janin, kemudian ya demi si ibu juga. Karena dia perlu ketahanan fisik untuk melahirkan. Ya, bayangkan kalau dia harus melahirkan pada saat bulan Ramadan itu, betapa berat kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa. Ini bisa membahayakan keselamatan jiwanya juga. Ya, di samping membahayakan keselamatan si janin. Maka ya sekali lagi agama itu jangan pakai perasaan, pakai ke dalil dan kaedah. Nah, di sini jelas dalilnya bahwa Nabi meletakkan ya kewajiban puasa atas wanita yang hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil dan menyusui. Maka hendaknya dia ambil ini ya keringanan dan dispensasi ini, dan jangan ragu merasa kalau enggak afdol kalau enggak puasa, lebih bagus berpuasa. Sama itu seperti orang-orang tua yang sudah renta ya, yang memaksakan diri juga berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kalau dia merasa berat, dia termasuk orang yang dibolehkan ahlul a'dzar ataupun sahibul a'dzar. Orang yang punya uzur untuk tidak puasa. Kalau puasa itu memberatkannya, dia cukup membayar fidyah saja. Maka Anas bin Malik ketika beliau sudah lanjut usia, beliau tidak puasa di bulan Ramadan dan membayar fidyah selama sebulan penuh. Itu Anas bin Malik. Ya tentunya apakah Anas bin Malik di sini memilih suatu yang salah ataupun tidak utama bagi dia? Tidak, itu utama. Dan itu satu yang dibenarkan di dalam syariat kita. Ya, karena Nabi mengatakan Allah suka hamba ini mengambil dispensasi yang Allah berikan. Ya, sebagaimana Allah suka dia melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, maka jangan kadang-kadang agama ini pakai perasaan jadinya. Wah, rasa-rasanya nggak enak lah kalau nggak puasa, padahal dia nggak mampu. Sakit misalnya. Musafir misalnya. Orang yang safar, dan safar itu memberatkannya untuk puasa, maka dia tidak perlu puasa. Karena dia ada keringanan untuk berbuka, dan dia bisa ganti di hari yang lain bagi musafir. Ya. Orang yang sakit dan musafir, itu menggantinya di hari yang lain. Ya, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Bagi yang sakit atau sedang safar, maka dia ganti di hari yang lain, lapangan yang diberikan di dalam Islam. Kadang-kadang sebagian orang mempersempit dirinya, ya, sehingga bisa memudaratkan dirinya sendiri. Ya, maka Nabi berkata, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa pada saat safar. Para ulama menjelaskan mengaitkannya dengan asbabul wurud hadis ini. Asbabul wurudnya adalah ketika Nabi sedang dalam perjalanan, beliau melihat seorang laki-laki dipapah. Karena kepayahan ini orang, sampai dipapah-papah oleh orang lain. Nabi bertanya, kenapa orang itu? Orang-orang menjawab, dia sedang puasa ya Rasulullah. Bayangkan, puasa sampai tepar lah istilahnya ya. Hingga dipapah oleh orang-orang. Maka Nabi pun berkata, mengucapkan sabda beliau tadi, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Nah demikian. Jadi ya seperti ya, itulah ya. Kita di dalam beragama ini ya kita lihat kaedah-kaedahnya, dalil-dalilnya, bukan dengan perasaan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, dengan demikian ya diharapkan mengkonsumsi makanan yang halal dan makanan yang bergizi ini akan memberikan suatu kebaikan ya bagi si janin. Ya dia akan tumbuh menjadi janin yang sehat ya, bayi yang sehat dan juga ya berkah ya karena yang dimakannya halal, konsumsi makanannya halal dan juga bergizi. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu para suami jangan pelit. Ya ketika si istri ini mengandung, si istrinya mengandung, jangan pelit, jangan bakhil untuk memberikan kecukupan gizi bagi istrinya. Ya, nah demikian dia perhatikan itu. Ya, kalau istrinya nggak mau makan, mungkin nggak selera, dia ingin makanan yang lain, ya coba penuhi kebutuhan itu. Ya coba penuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya yang sedang hamil. Dan ini perlu siaga satu ya seorang ya, suami ketika istrinya mengandung itu dalam kondisi siaga satu, bukan hanya waktu mau melahirkan saja. Ini salah. Ya sebagian suami siaga satunya kalau mau melahirkan, kadang-kadang pura-pura cemas lagi kan begitu ya. Nah, seharusnya siaga satu itu semenjak diketahui kehamilan si istri. Dia sudah mulai perhatikan itu, bagaimana perkembangan si janin dari bulan ke bulan sampai melahirkan. Itu siaga satu 9 bulan. Ya dia jaga seperti yang kita sebutkan, ya poin-poin sebelumnya itu. Ya dia jaga semua itu. Ya, dia memberikan dukungan dan motivasi, ya dorongan kepada istri untuk ya bisa menjaga kandungannya ya dan melaksanakan apa-apa yang kita sebutkan sebelumnya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Termasuk masalah gizi. Itu mulai dari si istri mengandung ya. Nah, coba dia kasih gizi apa makanan-makanan yang bermanfaat, bergizi, ya mudah-mudahan bayi ini tumbuh sehat ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.